Camp 1 running. Camp Okay. 1 is running. Camp 2 is running. Jom. Perspective Podcast, Steve and Murray. Go! Kau direct dari anu kah? Ya, Center point kah terus pergi sini? ya. Kak, Dari Crescent Point. balik rumah lagi. Weh. Hari itu kita berkenalan baru 1 kali. Pas itu yang saya pikir kau punya personality adalah more on music lah Ya, kan. ya. Tapi at the same time kau ada nih minat gaming. Ya, minat gaming in Tekken 8 lah. So it's a Oh fighting ya, game. Tekken saja kau main tuh kan? Ya, Tekken. Yang benda-benda lain macam yang Dota kah Dota apa yang tidak. dorang main semua sekarang tuh? Tidak. So Tekken saja. Ya, Tekken. Itu masih anu tuh masih famous kayak sekarang. Itu Tekken. Masih. Dia is a worldwide punya competition. So latest yang EWC e-sport World World Cup, e-sport World Cup. So dia kena buat di Riyadh. So itu yang paling besar. Riyadh? Iya. Arab? Ya, Arab di Riyadh. Wow. Kau ada pergi kah? Tidak. Akan pergi lah. Tengok nasib kalau kalau dapat. Kita punya cerita hari itu betul. Yang membuatkan saya tertarik betul-betul adalah kau punya kisah lah. Dan saya juga macam yang kadang-kadang saya ragu-ragu kalau orang yang ada kisah silam yang agak hitam nih. Saya imagine dia sangat mengubah dia punya persepsi tentang hidup dan tentang orang lain lah. Dan kau mungkin saya kasih tahu sih lah kan, pernah masuk penjara. Iya. Kan, masuk penjara. Dan mungkin kau boleh cerita. Sebelum itu kau introduce dulu diri kau. Oh, oke. So nama saya Mora. So my full name is Mora Indra Bernard. So saya adalah seorang bekerja sebagai musician, and then saya tinggal di Papar sebelah Kinuta. So itu sebagai kampung lah. Nah, kampung sebelah Papar. So iya, yang mengenai yang kau cakap tadi tuh, saya ada sejarah silam lah. So di dalam apa ini kita punya podcast nih, saya akan cerita pasal kehidupan di dalam lah. So ya, saya akan share saya punya experience macam mana di dalam dan apa hasilnya kalau kita sudah keluar. Ya, so Mungkin kau boleh mulakan dengan malam kejadian. malam kejadian. Ya. Oke. So malam kejadian dia adalah satu kemalangan. Pada hari itu adalah 30 bulan 5 2018. 2018. Iya, 2018. So, ya. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. So, pada masa itu dia terjadi pada awal pagi. Awal pagi yaitu selepas dari kami berparti lah kan. Oke. So pada masa itu saya sedang menghantar dua rekan saya. So antar ke rumah. And then dalam perjalanan tiba-tiba masa itu di jalan saya tertidur. So tertidur menyebabkan satu kemalangan yang sangat perit lah, ya, sangat pahit bagi saya lah, yang menyebabkan seseorang mangsa lah kan, seseorang itu yang menyebabkan dia hilang nyawa, iya, hilang nyawa. So pada masa itu saya tidak lari, sebab saya tahu kalau saya lari
akan lagi jadi lebih teruk. So yang meninggal tuh adalah yang kena langgar kah dalam? Yang kena langgar. Kena langgar. So yang di dalam tuh masih selamat. Kamu semua masih selamat. 3 orang. 3 orang. So yang masa tuh nasib ketika tuh dia total loss di bagian depan sih. Kalau laju lagi mungkin kami pun akan hilang. Ya, so and then sudah terjadi begitu, saya minta tolong orang awam sana lah. Di mana tuh? Di jalan belakang Kampung Tovon kah? Di yang Bukit area Padang. Selepas Bukit Padang tuh turun bukit tuh. Bukit Padang. Oh, yang pergi Country Height. Iya. Turun bukit kah? Masa naik bukit? Turun bukit. Tuh lepas roundabout nih. Pergi jalan Tobon. So terjadi di sana lah. Iya. Di sana lah terjadi. So saya minta tolong orang awam. Minta ini tolong ini bilang, minta tolong dulu. Telepon ambulans ulang. Terus ramai lah yang pergi sana stop untuk minta tolong. Itu apa itu? Si mangsa dia masih lagi hidup sebenarnya. Oh ya. Dia masih hidup, tapi dia dalam kritikal lah. Memang dia pun pakai kereta. Dia pakai motor. Ya, so dia dalam kritikal, dia tidak bergerak. Ya, yang saya nampak pada masa itu dia sudah terbaring di depan. Yang beginilah. Jadi kepala dia pergi sebelah di tempat menengok di ke arah kereta. So di sana dia cakap sama saya, dia bilang tolong. Terus saya bilang oke, sekejap siap. Sabar, minta tolong loh. Saya sedang minta tolong, ambulans sedang datang. So saya tidak boleh, dalam pikiran saya mau juga tolong kasih ahli dia kan. Tapi saya takut dia masa kasih ahli itu akan lagi tambah, lagi teruk. Itu memang rules kan. Ya, sebab takut darah dia apa. Sebab yang bagian yang turuk bagian depan dia sini. Ya, jadi saya takut. Jadi saya kasih biarlah. Tunggu sampai ambulans datang. Oke, tolong. Lepas itu sudah dalam beberapa menit kemudian, dalam memang gitulah kan. Oke, ambulans datang, sudah kena angkat. Baru datang polis lah. Jadi dia tanya, siapa yang punya kereta nih? Saya bilang saya. Saya tidak lagi tahu, saya terus saya. Oh, sini. Jadi saya kena bawa pergi balai polis Penampang untuk di lock up 1 hari lah. Sepatutnya saya di lock up 1 hari tuh. Boleh dikatakan 1 hari lah, tapi pada masa itu malam saya sudah dikeluarkan. Bukan dari sebab saya punya keluarga apa, tapi itu pegawai sendiri yang berbaik hati untuk kasih keluar saya awal dari lock up. Jadi dia kasih tau gini. Oh ya, saya lupa. Pada masa itu yang selepas saya di lock up, ada keluarga si mangsa itu saya datang. Jadi saya pergi jumpa. Saya sudah jumpa dorang. So pada masa itu di dalam pejabat pegawai itu ada, kalau tidak silap 5 atau 6 adik-beradik perempuan. Yang tua sampailah yang bungsu. So di sanalah saya tinggal sana. Saya masih dalam gari lagi. So dalam masa saya kena gari, saya tengok dorang pun tidak berani. Sebab saya rasa bersalah, Pak. Rasa bersalah. And then saya tunduk untuk dorang lah. Itu dia punya kakak dia yang paling tua. Dia cakap, aduh, dia bilang masih muda Pak Koni, dia bilang. Ya. Sama kau? Iya, sama saya. Habis masa itu saya masih muda betul. Berapa umur? 24 kah?
Saya masuk penjara 25. Oh, dia ada lagi. Ya, jangka masa lagi. Ya, ada jangka masa mahkamah punya perbicaraan. So, nanti sebelum itu sudah jumpa kan? Saya dorong tanya-tanya, kenapa ini. Terus tuh, saya tanyalah. Saya cakap, saya tidur sebelum. Ya, saya tidak sengaja. Terus dia bilang, kau mabuk ini, dia bilang. Baru ngam-ngam time itu kamatan kan. So, kau mabuk ini? Tidak juga, tapi saya memang ada minum lah. Tapi saya tidak mabuk, saya bilang. Jadi masa itu memang saya tidur lah. Yang sampai sudah terjadi macam saya terbangun tuh kan. Bila saya terasa yang tekan minyak. Terus saya terbangun. Sudah terjadi. So selepas jumpa gitu ini, dia cakap lah, tidak apalah, dia bilang, kami pun kasih maafkan kau juga, dia bilang. Ya, sebab kau pun bukan sengaja kan. Tapi lain kali ini selepas ni ambillah ini sebagai kau punya pengajaran, dia bilang. Ya, dia bagi nasihat lah kan. So saya cakap minta maaf sama dorang. Paling last tuh saya ada tengok dorang aja, tapi saya masih lagi yang takut mati. Macam mana aku punya perasaan time tidak berani tengok tuh? Apa yang kau rasa time tuh? Takut kena hukum kah? Takut kena marah kah? Kena pandang jahat kah? Dia bercampur loh. Bercampur. Saya tidak tahu, tapi yang saya boleh kaitkan takut satu, kedua rasa bersalah, ketiga kau akan dipandang buruk. Kau akan dipandang buruk daripada terhadap orang lain. Jadi sudah gitu keluar masuk pergi lokap lah balikan. Ada satu keluarga dia baru sampai. Ada juga yang mau pukul lah. Ya, tapi yang sangat marah lah juga. Memang marah lah tuh. So, tapi dia tengok muka saya pun macam yang, macam mungkin dia rasa bilang orang kita begini. Dia begini, dia marah, dia nampak, tapi macam dia mau pergi sudah Pak, tapi dia tidak pergi. Mungkin dia nampak saya punya reaksi muka sama saya punya personality kan. Bilang mungkin dalam hati dia orang lokal kali. Saya ingat mungkin dia ingat orang lain betul. Ya macam bukan. So mangsa itu pun memang orang kita lah. Iya, memang orang kita. So itulah pada yang hari pertama. Lepas tu yang selepas saya sudah dikeluarkan, Iki jamin lah kan. Jumpa lagi itu pegawai, dia bilang dia bagi keterangan pasal ini case. Jadi dia bilang kau punya case ini memang berat. Kalau kita mau lawan pergi mahkamah pun kau susah mau menang, dia bilang. Sebab ini menyebabkan kematian. Ya, jadi menyebabkan kematian. Satu, kedua mempengaruhi alkohol lagi. So itu sudah terbukti memang salah lah. Anda alkohol. Ya, jadi apa yang kita boleh buat dia bilang adalah kita coba kurangkan hukuman untuk kau saja. Jadi itu secara terbaik. Jadi pada masa itu itulah kenapa saya masih lagi di luar lama. So turun naik bicara. Ya, sampailah dikasih bagi final decision. Apa aku punya expectation time tuh berkenaan dengan hukuman? Expectation saya? Atau harapan, apa yang kau harap? Harapan. Saya punya expectation masa itu memang saya akan masuk. Ya, memang saya expect. Sebab kalau saya pikir saya akan selamat, mustahil. So itu case. Serius. Ya, sangat serius. Bukan saya satu orang saja yang ada case nih.
mungkin sebelumnya sudah Ya, banyak case. Jadi saya ada salah satu daripada orang lah. So turun naik bicara, and then the final decision dia saya kalah lah. Tapi saya memang tahu saya akan kalah. Cuma pada masa itu hakim dia kasih kurangkan hukuman selama 4 tahun. Maksudnya Sorry. Kalau tidak silap, kalau tidak silap 7 tahun 5. Anggap lah 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Ya. 4 Maksudnya tahun. 6 karena kasih kurang pergi 2 gitu. Yes. So 4 tahun dia akan kurang 2 tahun 8 bulan lah. Dia pemotongan siang malam daripada pusat penjara. So memang betul kata yang 1 hari maksudnya 1 malam dan 1 hari itu 2 hari Ya, gitu. memang betul. Okay. Ya. So tapi orang sudah potong sedia lah. Okay. So bila masuk sana tuh akan pergi satu counter, dia akan kasih maklumat lah untuk itu kau punya hukuman. Dia tanya 4 tahun. So saya dapat 2 tahun 8 bulan. Oke. 2 tahun 8 bulan maksudnya memang masa kita 2 tahun 8 bulan lah, bukan yang memang masa. Bukan sudah kena kasih tidak siang malam tuh. Tidak sudah. Memang itulah itu. Tapi dalam bahasa penjara means dia double lah kan. Double. So 4 tahun 5 tahun begitulah kan. Kan memang 2 tahun 8 bulan tuh itulah. Itulah. Ya. Okay. Sebab kena yang hakim bagi memang 4 tahun kan. So bila sudah dikira oleh bagian penjara pusat, orang akan translate kepada 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. So sudah orang potong sedia lah. Oke. So hakim punya adalah kita punya masa, penjara punya dia akan jadi setengah, gitu lah kan. So orang sudah sedia kira siang malam tuh. Jadi apa yang kita dapat daripada penjara pusat itu memang itulah kita punya. So tapi itu first 4 tahun. Bila sudah dalam perjalanan untuk saya pergi ke penjara pusat, kena tanya lagi pasal denda. Saya kena jatuh hukum 4 tahun dan denda 8.000. Jika gagal bayar akan tambah 3 tahun lagi. So total is 7 tahun. 7 tahun. Ya, 7 tahun. Sebab orang tanya, jadi yang itu denda macam mana lah, dia bilang. Dia tanya saya lah, dalam keadaan gari lah begini kan. Ini dia tanya lah, jadi yang itu denda macam mana lah, kamu dapat bayar kah? Terus saya cakap lah, saya direct. Saya bilang saya rasa keluarga saya tidak dapat bayar tuh. Oh jadi terpaksa 7 tahun lah. Ayalah, saya bilang, kasih saja lah 7 tahun. So time itu kan saya memang sudah kira blur sudah lah kau itu kan. Blur dan saya accept saja. Saya terima. Dengan rasa bersalah kau tuh. Ya, saya terima. Saya pun tidak tahu kenapa saya boleh rasa begitu. Tapi dia secara natural lah. Sebab kau tahu, saya rasa tahu tanggung jawab kau tuh lah kau rasakan. Tanggung jawab. Jadi dia spontan lah saya jawab. Ya, tapi itulah saya pun pikir juga yang pasal keluarga saya memang bukan kita, saya punya keluarga bukan juga orang yang senang kan. So memang saya akan tahu susah mau bayar lah. Jadi totalnya semua 7 tahun. First 7 tahun. Saya masuk sana 7 tahun. So 7 tahun kena itu bahasa mahkamah. Bahasa mahkamah. Jadi kalau di penjara pusat dia akan saya dapat 5 tahun. 5 tahun 8 bulan kalau saya salah. Ya. Dia potong berapa tahun salah, macam 2 tahun lebih lah begitu. So 5 tahun 8 bulan. Oke. Lepas tu saya masuk ke dalam. Bila saya masuk ke tempat tu macam saya rasa lain. Saya punya perasaan tu yang saya di dunia baru. Terus saya blur. Saya bingung. Dia tengok je keadaan dia.
Gini. Mas satu memang yang nampak itu perbezaan suasana di dalam dengan suasana di luar sekarang nih memang sangat lain. Jadi kalau orang yang pertama kali first time macam saya Mas satu, memang saya jadi orang yang tidak tahu apa-apa. Apa perasaan kau time itu? Macam mana? Takut kah? Ya, takut, bingung kah? takut, bingung, especially macam risau. Saya risau apa akan terjadi bila saya di dalam, Pak. Jadi saya macam saya coba mau accept keadaan tuh, tapi lama juga. Saya masih lagi berpikir sampai masuk satu apa itu kenapa sel. Dia ada sel yang berbeza nih. So first cell yang kami masuk dia dipanggil blok aman. Blok aman. So di sana dia bercampur dengan blok banduan dengan blok tahanan. Oh, ya. Banduan tahanan apa beza? Banduan sudah jatuh hukum. Oke. Tahanan yang masih dalam pembicaraan. Oh, oke. Itu sebab kenapa dorong di sana? Sebab dorong tidak dapat bayar denda jamin yang untuk dorong mau teruskan perbicaraan lah untuk dia di luar. Oke. So dia akan masuk di dalam tahanan. So lebih kurang lah. Kau sudah rasa itu suasana penjara macam mana sudah? Kalau tahanan, ya sama saja tuh, sama saja. Cuma beza dia tunggu bicara tuh dia antara dua saja. Kau menang atau kau kalah. Kalau kau kalah masuk. Kalau kau menang kau bebas. Ya, so blok tuh banduan dengan tahanan. Dia ada spesial loh baju dia. Banduan baju merah. Untuk yang first baru masuk. Ya, so tahanan is purple kah? Ya, purple. So masa saya di sana tuh keadaan dia memang dalam sel tuh memang bayangkan sel tuh tidak besar. Lepas tuh boleh muat sampai 32 ataupun 40 ke atas. Satu bilik tuh krem ramai-ramai. Ya. Dia bukan satu-satu. Dia kena sumbat satu kali. Cuma ada dorong manage. Nah, itulah. Sampai tandas di sana juga. Sampai tidur di tandas. Terpaksa. Jadi cara tidur tuh memang kena kesusun yang sama yang sudah lama sana. Jadi dorang yang kira macam di dalam tuh dia ada ada ketoblok yang jaga. Tapi banduan lah. Banduan. Dia ketoblok untuk tuh sel lah. Dia jaga. Ini di penjara Kapayan kan? Ya, penjara Kapayan. So dalam tuh sel dia ada beberapa lah. Ya, ada beberapa tuh. So aman satu sel. Ya. Aman satu sel. Itu yang sebelum naik fasa lagi tuh. Oke. Ya, so dia ada lagi lah. So yang saya cerita dulu yang di aman. So itu di sana ada ketoblok. Orang akan susun setiap orang-orang yang baru di mana mau tidur lah. Jadi mau kasih susun begini kah? Saya begini. Gini saja. Boleh muat 32 orang. Ada tilam lah. Tidak ada tilam. Di atas lantai semua. Tuh. Di atas lantai. Bantal ada? Bantal pun tidak. Masa tuh. Ya. Belum lagi. Belum ada lagi lah. Ya. Dari situ bayangkan inilah saja. Begini saja. Sini 32 orang. Kira-kira berapa kaki itu? Saya kurang let's say lah. Oke. Dari pintu tuh situ sampai sini. Oke, itu saya space dah. Tandas itu. Ini? Yes. So kira-kira dalam 8 kaki. Iya. Lebar. Aha.
15 kaki panjang. Ya, begitulah. 32. 32 orang. Atau lebih. Oh. Dia macam satu bilik biasa sejalan kan? Satu bilik biasa, langsung tidak apa-apa tuh. Tidak apa-apa di dalam. Satu bilik biasa, macam master bed lah kira. Rumah biasa kan? Master bed. Master bed dan 32 orang di dalam. Cuman dia kasih muat tuh. Ya. Saya pun tidak tahu macam mana boleh muat, tapi muat. Saya pun tidak tahu. Memang Ya. Anulah sentuh-sentuh lah. Memang. Yang seperti apa ini? Sardin lah bah. Sardin. Kayu yang kena sun. Ya. Begitulah. Begitulah tidur. Miring semua. Miring lagi untuk jimat space. Untuk jimat space. Jadi banyak. Saya pun bilang orang, saya tidak sangka itu pun boleh fit lah dalam tuh. So first day kau di sana. First day. Macam mana kau punya pikiran time tuh? Pikiran saya time tuh memang rasakan grow through sampai habis. Ya, memang blur. Saya bilang saya berpikir lah ya. Saya bertanya lagi. Saya bilang, bolehkah saya kasih habis hukumannya? Gitu. Gitu saya tanya. Boleh saya kasih habis? Maksud kau survive? Boleh ya. Hidup. Yes. Maksudnya. Bolehkah saya hidup di dalam nih? Dengan cara yang begini. Tidur tidak selesa. Penggunaan tandas pun tidak bersih. Lepas tu kadang-kadang tiada air. Oh man. Ya, so itu yang saya pikir. Tapi saya boleh katakan masa tu saya sudah start dalam satu penyakit kemurungan. Baru beberapa hari. Baru satu hari. Baru satu hari. Baru satu hari. Saya. Ya. Jadi hari-hari itu memang saya kemurungan. Saya berpikir. Bolehkah saya survive? Itu saja. Macam mana kau tahu yang kau sedang kemurungan? Sedang kemurungan. Saya diam-diam. Saya pikir di luar. Saya pikir keluarga. Pikir kawan-kawan saya. Saya pikir saya punya masa depan. Itu saja. Interaksi kau dengan banduan lain? Banduan. Pada masa itu saya tidak juga terlalu bilang orang boleh dikatakan yang boleh makan saya lah begitu. Tidak ada yang mau kongkong saya sana. Jadi saya interaksi saya sana, saya ikut cara, ikut dorang style. Sebab dengan cara dorang tuh sebenarnya saya sudah biasa lah. Iya, saya sudah biasa dengan yang suasana gangster. Okay. Jadi at least kau ada tuh gambaran sudah. Saya ada gambaran tuh. Macam mana dari cara dorang bercakap, macam mana permainan dorang, macam mana psikologi dorang, macam mana dorang punya dorang punya jenaka lah, lawak dorang macam mana. Sebab berbeza lawak di dalam tuh dengan di luar punya lawak ya. Di luar nih kita boleh paham lah kan, kita boleh rasa relax. Tapi kalau yang di dalam ada, kalau seseorang tuh yang tidak paham apa dia maksudkan, dia akan cepat marah lah. Iya. So macam ataupun dia ambil hati. Macam mana tuh? Macam mana, ada contoh yang kau boleh bagi? Macam mana? Saya pikir loh. Adakah dia punya lawak tuh macam ada maksud di sebalik kah, ataupun memang lawak dia kasar? Lawak dia memang kasar lah. Itu saja. Tapi bukan yang macam dibuat lawak tuh ada maksud dia. Tidak maksud. Tapi cara dorong lawak tuh kasar. Ya, jadi kadang-kadang dia cakap begitu tapi kasar. Padahal dia main-main. Okay. Jadi kalau orang yang tidak biasa, dia akan cepat tersinggung lah. I see. Ya, so itulah cara dorang. So interaction dengan dorang tuh takes time lah. Saya mau biasa. Tapi lama-lama. Tapi walaupun saya sudah biasa dengan itu interaksi dengan dorang kan,
Saya masih lagi dalam kemurungan. Lama saya kemurungan. Sampailah suatu hari itu naik pergi fase 1. Which is dia blok lain sudah. Oh, naik Dia- fase 1 untuk Dia pasal? fase 1 adalah blok yang ada program. Ya, ada program. Itu selepas berapa hari? Selepas 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu saya di blok aman. Tapi Yang lain tuh pun 1 minggu saya berada di blok aman lah. ya, yang baru masuk. Oh, lepas itu tuh blok akan clear lah tuh. Sama-sama dengan yang Ya, blok akan clear. Oke. Jadi masuk lagi yang baru. Begitu. Jadi sudah naik satu fase 1. Fase 1 adalah fase apa tuh yang mempunyai program. So means setiap hari ada program lah. Nama dia blok Cemerlang. Blok Cemerlang. Blok Cemerlang ada, kalau tidak silap 5 atau 6 blok. 5 atau 6 blok. Oke. Blok Cemerlang. Jadi di antara satu lah di mana kau akan diletakkan. Masa itu saya diletakkan di blok Cemerlang 1. Oh, ada beberapa blok Ya, Cemerlang lah. Blok Cemerlang 1. Dan masuk sana. Di sana keadaan dia ada oke sedikit. Ya. Tidak sudah macam yang blok sebelum tuh. Yang langsung tidak air. Sempit apalah semualah. Dan sana tuh sudah masuk dia start sudah yang keselesaan tuh sedikit demi sedikit. So di sana ada tilam, Oke. tapi bukan tilam yang anulah yang bilang orang tilam yang dia tidak tebal, dia tipis lah begini. Ya, tapi kira oke lah. At least ada tilam kan? Iya. Ya, Masih di lantai lah, masih di lantai, tidak katil. tidak katil. Memang di lantai saja. So yang saya pun ingat ada katil. Saya ingat ada katil, tapi rupanya tidak. Ada Macam tilam. di TV. Ya, kan kita dapat tuh di TV selalu. Oh ya ada katil. Oke, saya. Sekali masuk dia ada. Tidak. Rupanya ada tilam. Itu saja yang orang boleh provide. Ya, so ada tilam, bantal ada, itu apa itu? Box ada untuk sendirilah. So di sana tuh start sudah blok program yang pasal agama. Jadi dia campur Kristen dengan Islam. So kalau Kristen punya dia bagian malam. Oh, Jam 7 begitulah. Ya 7 akan buat satu anulah. bulatan. Iya. Jadi sharing lah. So yang bagian Muslim punya macam biasalah, sembahyang biasa, ikut Waktu. ikut waktu. So hari-hari gitu. Dan masa tuh saya masih lagi kemurungan sana. Tapi selepas saya punya abang. Selepas abang saya sudah call saya sana. Jadi saya terima panggilan dari abang saya. First time. First time. Jadi ada nama saya kena panggil. Cara dorang panggil tuh melalui anulah ada tuh pekerja bantuan di luar yang tolong pegawai itu. So dia panggil nama, dengar nama dia bilang. Dia panggil nama lah. Mora di mana? Ada. Dia bilang, sedia kau pergi telepon. Jadi sedialah gini. Di sana tuh sudah di sana jumpa abang saya, teleponlah gini. Dia tanyalah. Jadi cuman aja kau. Bilang oke juga. Saya boleh juga saya bilang. Konon lah. Boleh juga saya boleh juga saya hadapi ini saya bilang. Terus dia tanyalah. Kau punya
keperluan sana ada yang kau perlu kah? Setakat ini tiada lah, tapi kalau pasal makanan tuh kamu boleh bagi duit lah. So, dorang boleh transfer. Oh ya. Ya, so paling banyak pun 150. Ya, Oh ada kedai lah di sana. ya, ada kantin. Oh. Ya, so kantin tuh kira dorang jual lah. Dorang bagi transfer, itu barang-barang sana, ikut kau ambil lah apa kau mau, ikut harga tuh. Kasih cukup-cukup tuh 105. Jadi ambil. Oh satu kali sih ambil. Ya. Lepas itu bawa pergi sel. Bawa pergi sel. So gitu cara lah. Lepas tuh abang saya tanya, bukan tanya, dia cakap, dia bilang, jangan kau risau lah pasal kau punya berdenda tuh, dia bilang kami coba bayar lah, dia bilang. Saya cakap, saya tanya dia, kamu boleh kah bayar tuh, dia bilang 8.000 tuh boleh juga tuh, dia bilang kami bayar juga tuh nanti, jangan kau risau lah. Terus saya cakap, oke, kalau kamu boleh bayar oke lah, tapi kalau kamu tidak dapat janganlah, dia bilang. Biar saja. Tapi last tunggu dalam beberapa minggu lama lah. Tiba-tiba dapat satu surat. Dapat satu surat. Saya punya hukuman dikurangkan. Means kena bayar sudah lah. Means kena bayar. So saya pun lega lah time tuh. Yang selepas abang saya call tuh, saya rasa lega sudah sedikit. Sebab saya sudah terilis lah. Iya, terilis, bercakap sama family lah kan. Jadi di sana saya start sudah yang mau tukar mindset. Saya tukar mindset saya. Biarlah. Teruskan sajalah hidup. Apa boleh buat sudah di dalam. Jadi kalau mau menyesal sudah di dalam kan. Apa guna lagi. Jadi saya tukar mindset saya. Selepas itu saya punya kemurungan tidak sudah ada. Hilang salah. Ya, saya coba ikutlah sudah. Masa itu saya coba ikut sudah. Cara pergaulan di sana. So lama kelamaan gini-gini oke juga. Tidak masalah. Sebab masa Blok Cemerlang tuh dia bukan tiada peraturan, ada. Ya. Blok aman tiada. Aman apa yang jadi? Apa yang jadi jadilah. Yang masa di Blok aman tuh saya wonder lah apa jenis-jenis kesalahan yang yang ada dengan sama-sama kau dalam satu sel itu. Oke. So masa tuh ada case dada. Penagih kah pengedar? Pengadi dan pengedar. Oke. Ya. Case dada. Kalau tidak silap case rogol. Apa lagi ya? Case gado. Dan saya rasa itulah. Paling ramai is dada. Lah, kan? Ya, paling ramai. Yang rogol tuh jarang, tapi adalah. Ada. Pun saya terkejut juga lah. Ada. Dia bukan orang muda. Orang tua. Ya. So yalah, adalah kan. Sense, so dia bercampur lah. Jadi yang sana tuh saya punya case saja yang kemalangan time tuh. Time tuh. Lepas tuh ada lagi masuk baru. Yang sama kemalangan, sama case tapi bukan sama section lah. Dia pun kemalangan juga, tapi dia tidak melibatkan alkohol. Saya punya lagi berat dari dia. So pas satu semua campur lah. Jadi sudah pergi Blok Cemerlang, kena bagi-bagi. Di sana pun campur juga tuh. Tapi di sana dia punya baju lain sudah. Dia akan jadi baju hijau. Hijau sudah kalau. Iya, sebab dia kira naik fasa kan. Sekira lama sudah. So jadi jadi orang lama di sana lah konon. Lepas itu masa tuh di Cemerlang ada peraturan aman tiada. Kalau mau jadi
Jadilah. apalah, jadi saja. Oh, Ya, 32 blok Cemerlang orang. pun ada juga, tapi ada ketua blok dialah yang anu. Tapi kalau tidak ketua blok, kadang-kadang ada itu perselisihan paham tuh kan. Jadi anu lah, kasih biar dulu lah, si biar dulu jadi. Kasih pasati dulu Pak. Itu polis pun tidak cek. Time itu tidak. Ya, kalau ada habis semua. Oh ya. Kalau ada confirm lah. Semua deh. Semua pun kena? Suruh keluar ya. Jadi masa tuh lepas itu yang kalau anda sudah macam teruksa keadaan baru kami kasih. Oh, begaduh lah. Ya. Memang banyak kali lah berlaku macam ini. Mas banyak kali, bukan banyak kali. Dia kerap kali ada. Dia Selalunya tidak selalunya. apa punca dia? Dari puncak Gurau ke Gurawan satu, perselisihan paham satu, Gurawan lah paling banyak. Gurau-gurau gini lasas nah memanas. Jadi jadilah. Tapi sana ada peraturan dia lah. So tidak sebelum apa itu Polin, kami panggil Polin betul. Polin kan. So setiap pull-in kami akan buat satu barisan. Okay. Satu orang akan lapor untuk kami punya blok. Lapor kepada pegawai. Untuk quantity berapa orang di dalam. And then semua sehat ke tidak. So lebih kurang jadi pegawai lah. Jadi semua ada ketua lah kira kan. Ya, semua di dalam tuh akan diajar untuk membuat laporan. Lapor diri. Lapor diri. So lapor diri lah macam polis. So oke lah. Kira masa tuh dia mendisiplinkan kita. Dan satu lagi paling ketara yang mendisiplinkan kita punya masa tidur. Iya, setiap hari itu ikut jam tidur, mesti tidur. Pukul berapa tidur? Pukul pulin terakhir adalah jam 9. 9 atau 10. Okay. So lepas pulin tuh sudah semua. Oke. 9:30 gitu. Ya, buka baju semua tidur. Buka baju tidur? Ya, buka baju lah tidur. Ada yang mau pakai ya panas betul. Sana panas tuh. Ya, panas. Kipas tidak? Tidak kipas. Oh. Tidak kipas. Memang kalau siang gelap tuh di dalam. Ada terang sedikit lah tapi masih gelap. So, itu sel kalau di Cemerlang sudah masih tinggi tembok dia punya jendela pun kecil. Size dia macam mana kalau yang di Cemerlang? Jendela dia, oke, let's say inilah kan, tembok di atas sana. Dia punya jendela macam tandas punya lah. Tandas kecil. Dia lagi besar. Oh, ya. Besar. Tapi keluasan tuh sel? Itu luas lah. Luas lah macam hostel lah kira gitu kan? Ya panjang. Satu blok tuh. Ya. Okay. So di ujung tuh tandas lah. Oke, so kira macam sesuai lah untuk orang sudah kan? Ya, cukup orang. Tapi dia masa tuh dia boleh muat 40 lebih lah. Tapi masih kira loose lagi. Okay. Pernah kami stay sana adalah 60 lebih ke atas. Oh. Disebabkan COVID. Oh. Ya. Kami so kena. Cemerlang tuh berapa lama di sana? Oh lama, macam setahun. Oh memang di sana lah majority of the time kan. Setahun berapa? Sepatutnya saya sudah naik, tapi saya kena tahan. Pasal saya ada itu talent. Oke. Okay. Saya ada itu which is music kan. Jadi dorong saya di sana dikenalkan satu pegawai lah yang main music sana. Jadi pergi sana lah. Dia mau tengok betul kan tidak saya pandai main musik. Jadi saya main lah lagu. Jadi dia nampak, orang mana nih dia bilang. Tuh. Sampai sekarang tuh pegawai saya punya kawan.
Oh. Ya. Sampai sekarang dia pun musician juga tuh. Oh. So dialah yang jaga saya di sana lah. Di masa saya Itu masa ke berapa sudah kau dapat tuh perkenalan dengan pegawai? macam Selepas berapa lama? selepas 3 bulan Selepas 3 bulan baru dia discover kau. ya, sebab saya punya ketua blok tuh kan dia tanya kan, oh kamu musik lah. Ada tuh satu pegawai dia bilang, nanti dia angkat kenal lah. Dia kasih tahu saya punya. So ketua tuh orang lama sana lah. Orang lama sana. Dan lama lah memang dia punya. Ya, lama lagi sana. Dia sekarang sudah bebas. Oh. Ya. Okay. Dan dia juga yang menyebabkan itu keadaan menjadi suasana yang aman. Dia kontrol lah. Dia kontrol. Dia apa kesalahan? Kesalahan dia adalah amanah, pecah amanah. Oh, so bukan jenis yang jahat lah. Bukan jenis yang jahat. So just hukum apa nih? Kesilapan. Kola putih. Kola itu. Kola biru kah? Ya. So itulah. Jadi dia ketua blok kami itu baik orang dia. Nah, tapi biasalah dia tegas lah kak. Biasalah itu. So masa tuh sudah kan kenal gini di sana saya start saya punya live kan. Oke, sudah. Sebab saya selalu kena panggil oleh pegawai keluar. Jadi saya di sana kira macam lah. Paham kan? Orang besar lah kan. Jadi orang timur asal saya keluar mesti yang cewek kawan-kawan bilang, "Murah, kenapa?" "Tidak kau, pegawai panggil." Loh, saya keluar kan. Gila orang kuat tuh. Wah gitu Pak. Okay, so ada tuh reputasi. Iya, ada konon lah. Padahal paham. Jumpa ya pun gitu. Gini. Dan masa tuh oke lah. Time tuh saya punya live ada stable sedikit. Stable sedikit. Sebab saya punya saya punya pemakanan semua kena ekstra lah. Kena ekstra. Sana. Jadi itulah saya kira orang kuat. Jadi di sana kalau pasal makanan nomor 1. Jadi sebab sana makan memang limited. Bukan limited lah, tapi macam mana? Sanggupkah tidak mau makan? Iya. Begitu. Macam mana kadar makanan dia? Makanan dia oke juga. Cuma apa menu dia? Menu dia ikut menu tuh. Macam ada ayam masak kurma. Contoh hari Senin. Sedap juga tuh. Ya, sedap. Contoh hari Senin ayam masak kurma. Lepas tu besok ayam masak merah. Lepas tu daging. Dia selang-seli lah. Macam daging. asrama lah. Ya. Macam hostel dulu kan. Daging ayam. Lepas tu kalau awal pagi sarapan lah. Ya dia orang akan bagi roti aja. Roti, teh, atau kopi. Itu kira normal juga lah. Kira normal actually. Cuma keadaan tuh yang bikin kita tidak selera. Bukan jadi itu satu tidak selera. Sama macam kalau tidak selesa. Macam mana? Tidak selesa di dalam kan means keadaan di dalam tuh Pak. Tidak cantik ditengok. Seperti itu kotor. Walaupun kami sudah kasih bersih, masih kotor gitu. Juga. Kami kasih bersih aja tuh. Kamu keluar dari sel pergi kantin gak macam? Tidak. Dalam sel. Kami dalam sel. Jadi itu makanan semua kan antar. Ya. Tidak yang macam di TV yang keluar buka sel semua keluar kumpul di tengah-tengah makan. Ya tidak. Saya pun pikir begitu tuh yang mula-mula. Ya saya masuk tuh. Tapi bila sudah masuk kan, lain betul. Bukan. Rupanya itu saya rasa itu di bagian luar negara punya memang begitulah. Tapi di sini lain. Masa tuh kami makan di sel. Orang akan bagi tray. Satu orang satu tray. Jadi makanan dia oke juga. Kadang-kadang oke, kadang-kadang tidak. Biasalah kan. Habis itu
Saya kalau sudah keluar sana kena belanja, bawa masuk, Bila kok cakap keluar, kok keluar dari mana? keluar Pergi dari mana? sel, keluar pergi apa ini kena panggil? Tapi masih dalam compound Bilik penjara. ceramah juga? ya. Oh, bilik ceramah. Ya. Buat Buat main musik. satu main musik, kedua kadang-kadang ada program Kristen. Kau jadi gitaris. Iya, jadi gitaris. Di sanalah apa ini penyembahan lah kan, sembahyang. Jadi di sana saya punya masa untuk keluar. Nah, jadi apabila sudah habis tuh masuk balik. Oke. Nah, gitu sih. Ya. Tapi masa tuh kena belanja lah. Olehnya makanan lain lah. Iya. Kan, kira. Jadi saya bawa makanan yang kira sedap. Mie goreng. Apalah kamu mau mie goreng kah, nasi goreng kah? Jadi nggak bagi. Jadi yang memang berlebih lah daripada berlebih. Jadi kau kira gini lah. Dalam orang. Itu orang punya anggapan sana. Kau jadi orang besar lakonan lah. Tapi actually tidak lah. Kalau dari segi keselamatan time itu dia membantu lah juga kan. Membantu. Kan? Ya, dia tidak juga truk macam yang kita nampak yang dalam TV. Kan kalau ada kita nampak satu channel tuh yang ganas-ganas. Full ganas ya sampai mati kan. Sini tidak kan? Tidak. Sebab di sana selamat kena jaga oleh pegawai. Memang dorang tidak berani lah. Tidak berani. Sebab kalau orang buat begitu, dorang akan kena hukumannya di sana. Bukan hukuman mahkamah, tapi hukuman penjara. Di dalam penjara tuh. Ya, hukuman penjara. Lain lah gitu. Setakat yang kau ada di sana, apa perbuatan yang paling teruk kau pernah nampak di kalangan banduan tuh? Perbuatan paling teruk? Maksud kau di depan mata saya kah atau dengar yang cerita? Berlaku masa kau di sana? Yang berlaku di sana, masa saya di sana lah. Masa orang meninggal. Ada orang meninggal? Ya. Masa dia tidur, tiba-tiba muka dia pucat. Tapi bukan di blok saya, di blok sebelah. Meninggal. Ya, meninggal. Bising. Kami ada orang kasih tang, dia panggil sajan, sajan, tulang. Ada orang mati, tulang. Ya, begitu. Jadi itu masa yang saya terbangun, wih, kau reflect. Mati, ya, orang mati. Jadi lambat, pegawai mungkin tidur lah kan. Malam, tengah malam. Jadi masa tuh kira lama juga tuh pegawai datang, sebab mungkin dia jauh kah, apakah, ataupun dia tertidur kah. Terus lama dia tang. Kami pun yang, wih, kenapa tuh? Gitu. Tang. Nggak tahu. Sekarang dorong teriak, sajan, dorong mati. Wih, orang mati ini. Tang. Kali dalam beberapa menit begitu baru datang. Terus kena cek di sana, betul-betul. Rupanya dia mati pasal stroke. Ya. Tapi sebelum tuh dia ini kebersihan luar benih. Dia punya kerja masa tuh. Ya, kebersihan luar. Masa tuh dia oke saja. Sehat. Tapi tiba-tiba pada malam tuh tiba-tiba dia meninggal. So itu yang paling yang paling. Kalau case-case gaduh macam tuh? Gaduh actually jarang lah. Iya. So imagine kalau macam yang kita nampak di TV kan yang orang kasih tajam tuh berus gigi lah. Itu ada. Ada. Iya, kasih tajam berus gigi. Gangster lah. Ada ramai juga lah gangster yang masuk penjara. Ramai. Itu ya orang lama satu. Memang expected bertahun-tahun lah. Ya, ataupun ada yang orang keluar masuk. Oh. Jadi yang selesa sudah masuk loh. Ya. Dia selesa sudah, biasa sudah. Biasa sudah masuk. Jadi keluar masuk. Jadi masa dia di sana tuh, dia masuk, dia oke dia. Rupanya balik keluar masuk nah tangkap. Soalnya orang dah yang orang yang dadalah. Ya, main tuh barang. Jadi itu kalau pasal gaduh tuh kita punya expectation
tidak juga Tidak berapa. terlalu ya dia terlalu ganas lah, tapi Means aman lah, kira juga kan masuk. kiranya aman lah, tapi bukan tiada, ada juga. Cuma masa tuh kami time dorong begado depan mata kami kasih kasih sabar dulu. Tapi first kami kasih biar dulu. Kasih rilis lah. Ya sebenarnya tengok lah. Kalau anu sudah tidak boleh kontrol, oke. Sudah. Ya sudah. Senang, sama orang budak-budak ya. Jadi lucu lah. Yang kayak marah tuh orang tua. Jadi yang orang begaduh ini pun yang gurauan. Tidak berbaloi lah kan. Iya. Ini. Ada juga pasal makanan pun orang begaduh. Ya biasalah lapar kan. Iya. Itulah. Lapar pun bikin begaduh juga Pak. Bikin begaduh. Memang. Sana memang akan rasa lapar tuh. Biasa. Walaupun dia punya jadwal tuh memang fix. Tapi masih lapar. Orang yang paling lama di sana kau pernah jumpa? Oh, orang paling lama? I mean hukuman yang paling panjang punya banduan. Kau ada jumpa? Ada. Saya tidak boleh saya tidak boleh ingat nama dia, tapi dia bekerja sebagai bengkel jahit. Dia ada di sana ada pekerjaan dia betul. Kesalahan dia apa? Mencuri kah? Yang besar-besaran ya. Oh ya. Dulu. Ya, ada tuh sejarah dorang dulu. Nah, jadi dorang kira orang lama lah. Berapa tahun lah? Macam belasan tahun tapi saya ingat lah. Oh. Sampai dorang baju biru tuh. Baju biru. Baju biru means lebih tua sana. Oh, lebih tua sana. Ya, lebih lama lah. Yang maksudnya. Penjara seumur hidup ada? Ada. Kok kamu bercampur juga Kak? Bercampur. Campur juga? Campur. Penjara seumur hidup, kalau seumur hidup ada di sel banduan akhir ataupun di sel yang blok kerja. Oke. Lepas blok Cemerlang tuh pergi blok fasa 2 lah kan? Fasa 2 kah? Ya fasa 2. Blok program juga. Sebelum pergi kerja. Ya. Oke, lepas kalau fasa seterusnya pergi kerja, boleh kerja? Iya, boleh kerja. Sebab di sana ada dapur, kerja bengkel jahit, bengkel besi, pertanian, apa lagi ya? Bengkel elektronik. So, itulah. Apa lagi satu kalau silap? Macam apa ini? Yang rekaan tuh saya lupa sudah. Hiasan. Craft tangan. Craft tangan. Bengkel craft tangan. So, itu diantara pekerjaan yang ada sana lah. Masa tuh selepas saya sudah yang blok anda tuh lah kan. Kita skip lah kan. Lepas tuh pergi blok kerja. Blok kerja selepas kira-kira 1,5 tahun gitulah. Tidak dalam mungkin cepat mungkin lambat. Oh, bergantung pada prestasi gitu. Kalau macam bagus nih orang, oke boleh kasih pindah gitu. Sebab yang last punya program tuh dia ada macam itu oke sedikit, itu aman. Di sana aman, betul-betul aman lah. Dia punya lifestyle. Sebab dia punya ketua blok oke. Ketua blok dia di sana masa tuh orang kita. Ya, orang dusun ya. Oke. Tapi dia punya case is rape. Case rogol. So dia lama sana. I see. Ya, jadi dia tapi dia bagus sebagai ketua lah. Dia punya career sebelum tuh actually bagus. Orang yang bukan jahat pun. Tapi dia punya tuduhan is raping lah. Jadi di sana dia jaga kami. So situ blok tuh siok. Itu next phase sudah. Next phase yang blok Cemerlang. Cemerlang, lepas Cemerlang. Blok lain lagi lah, D lah kali. Blok saya lupa nama dia. Blok
Saya lupa sudah. Saya Maksudnya ingat kalau sudah. pindah sel sudah. Ya, pindah Dan sel dia sudah. punya keadaan pun berbeza lah. Berbeza, Ada katil sangat berbeza. Ada katil. Ada katil sudah. Ada Oke. katil Tiada sendiri, katil, ya. ada tilam. Ada- Tiada lantai, Ada tilam. ada tilam, baru ada katil. Itu lah kau punya fasa kan Ya. dalam tempat tidur. So situ program dia siok lah. Program yang mengingatkan macam kita belajar balik lah, Pak. Belajar. Sana, ya ada permainan. So tapi ada TV. Wow. Ya, actually Blok Cemerlang pun ada TV. Ya, ada TV, tapi kena kontrol. Siapa Ya. yang kontrol? Ketua. Ketua blok lah. Sebab kan program tidak boleh buka TV kecuali oke. malam Oke. bila pegawai. So itulah pergi sana. Lepas itu baru pergi blok kerja. Blok kerja. Blok kerja Itu adalah terakhir kau punya tempat Terakhir, lah. ya. Terakhir. So apa kerja kau di sana? saya masa itu kerja dapur. Iya. Wow. Yes. Banyak makanan lah. Oh, ya. Orang kaya lah. konon. Orang kaya lah kalau kerja sana. Ya di sana lah orang kaya. Jadi saya di sana orang besar lah konon. Konon Ada kuasa lah. Ada kuasa lah. Konon lah. Sebab saya saya kerja dapur. So di sana kerja dapur lebih kepada kitchen helper lah. Tapi dia punya cara pekerjaan memang sangat laju. Hah. Bayangkan itu nasi. Hmm. Ini nasi kan? Ya. Bukan main court gini. Hmm. Tiada. Itu tray, dia ada ini. Dia ada itu laluan lah. Oke. Jadi itu bikin segitulah kan. Ya, telak Nasi, saja, telak. Ya, nasi kau tarik. Hmm. Maksud buang. Oh. Nit, buang. Nit, buang. Nit, buang. Sampai yang Production line lah. ya. Siap juga lah. Tersa. Jadi mesin. Jadi mesin. Siap juga lah. Jadi tukang nasi ada, tukang sayur ada, daging atau ayam ada, tukang tutup tray ada. Tutup tray yang paling syok lah. Tutup Pas saja. satu. Ya, so itu experience kan saya dapat yang macam kerja sebagai orang Biasa sudah. biasa. Macam- Kerja kilang. Kerja kilang sudah. Tapi saya pun saya terpikirkan Ada meaning sudah kau punya hari. ada sudah macam hari-hari kau bekerja, kau tidak sudah rasa bosan. Jadi Ada sana purpose sudah. ada purpose sudah. Jadi tinggal kau balik pergi blok, mandi, ada TV. Di sana tidak program, tidak apa-apa, kau buatlah apa kau mau. Kau mau relax, kau mau main apakah semua. Sana ada kiram, Oh, dia memang macam ya. kehidupan biasa sudah lah, Macam rutin, kehidupan ya kan? tapi di dalam sel ya. Itu Dalam saja blok lah. ya. Main kiram kah, main cut kah. Kiram lah yang Sampai kau habis. sampai habis. Dan itulah kerja kau. Itu saja. Sampailah saya habis hukuman. Tapi saya ada special sedikit lah kalau sebab yang jaga saya ada Mas Sato, mula-mula kopral yang jaga saya. Sebab tapi mana kan dia jaga di Blok Cemerlang, dia tidak dapat selalu pindah pas saya. Jadi satu tuan nih, nama dia Tuan Azri. Ini saya memang berterima kasih pada dia sebab dia memang jaga saya di sana. Ya. Jadi Terima kasih Tuan Azri. ya, so Tuan yang panggil saya keluar untuk tolong dia program lah, main musik kah, buat persembahan. Bila aku cakap buat program tuh di kalangan banduan lah kan? Di kalangan banduan dengan yang ada guest dari luar. Buat itu program. Jadi Guest pelawat gitu. Pelawat. Jadi dia mau buat satu program lah untuk banduan. Jadi siapa yang terpilih di nama tuh selalunya di Blok Cemerlang tuh. Jadi yang kami ini tidak. Kami ini bagian Memang bekerja sudah di sana. bekerja kan? sudah. Ya. Jadi saya di dapur kan. Jadi kalau ada panggil saya, tuan terpanggil saya, jadi saya boleh keluar. Kalau ada kerja, escape Iya, kerja lah. kasih tahu siapa pegawai. So keluarlah, pergi tolong jadi ketua musik lah kono sana. So
saya punya lives itu oke sudah. Tidak sudah yang kau rasa, sebab kemurungan dengan memang real lah. Dan disebabkan saya rasa oleh tiada purpose. Tiada benda yang kamu isi hari-hari kau kan. Tiada, sebab memang itulah yang saya pikir semua masa depan. Pasal masa depan. Yeah. Apa akan jadi pas saya begitu. Yeah. Apa pandangan orang pada saya. Lepas ni ya. Nah, itu yang saya pikir selalu. Gitu. Tapi saya coba juga kasih tenangkan diri lah. Biarlah. Apa yang jadilah orang. Biarlah ada orang pandang buruk. So gini gitu. Sampai kerja, dan saya punya hidup tuh oke sedikit lah. Jadi yang masa actually saya dapat betul. Saya dapat satu yang payroll. Saya dapat. Tapi saya punya nama lambat. So pengurusan tuh sudah bilang terminate lah kan. Jadi lambat lah saya dapat. Ya, nanti ada nama saya. Tidak pernah dapat lah. Tidak pernah dapat. Tapi saya sebenarnya dapat payroll. So saya boleh keluar awal sebenarnya. Payroll, saya ingat payroll. Payroll. Payroll, oke. Gaji. Payroll. Oke. So saya tidak dapat. Saya kena teruskan juga hukuman. Tapi masa tuh mau habis sudahlah. Dalam 3 bulan, 4 bulan begitu. So bilang tuan tuh, sudah saya cek nama kau, dia ada nama kau, olah. Nah, tapi walaupun begitu dia bilang, bagus nih tuan nih. Walaupun begitu, kau lag saja, kau punya hukuman ini tidak lama lagi nih. Sekejap saja itu, kau pejam klip, kau buat saya macam biasa. Nanti saya panggil kau keluar itu, kau risau dia bilang, wih. Jadi itu benar, saya bilang, oh oke, kalau begitu tuan oke lah, saya bilang. Ya tapi betul lah saya tuan, dia bilang sekejap dia itu tidak rasa tuh kan lag banget dia bilang ini langsung keluar lagi. Dia tuan tuh siap lah, oke lah. Masa riada tuh dia kasih keluar saja. Habis saya kerja kasih jalan lah. Jumpa lagi tuan-tuan di sana yang di dalam sel tuh. Saat macam hari-hari kau terakhir di sana, kau ada tuh macam rasa sudah rapat dengan orang-orang di sana, macam susah mau berpisah, sudah ada tuh. Oh, ya. Persahabatan sudah ada kah? Ada. Yang jadi kawan itu sana, ada yang sudah bebas. Ya. So kamu jumpa di sini sekarang macam sudah. Mana? Oh ya, so sudah macam mana? Coincidence lah terjumpa. Nampak muka. Satu sel. Satu sel loh dia. Kamu jumpa di KK lah? Ya, jumpa di KK. Yang baru-baru tuh latest. Saya jumpa di Bataras sini, Kolombong. Dia berapa lama di sana? Oh, dia lama sana. Dia belasan tahun tuh. Oh iya. Dia punya case dia kalau tidak silap merogol kah apakah? Ya, tapi dia menang itu perbicaraan lawan balik. Oh so karena kasih pendek lah kira, karena kasih bebas lah kan. Karena kasih bebas lah. Jadi dijumpa dia. Dia marah lah. Gila, macam mana sih kau kenal lah gitu. Jadi kawan lah. Jadi sangka aja. Ada juga yang sudah bebas, selalu konteks ya. Marah di mana kau ini. Ini yang case main main barang. Tapi dorang oke lah. Dorang tidak yang dorang just main barang saja. Bukan yang jenis jahat. Ada kamu punya keinginan untuk macam buat satu grup kah ataupun lepak satu kali sebab kamu ada tuh pengalaman yang sama? Kalau grup tuh tiada lah. Tiada. Ya. Kau just macam mau lupakan juga lah itu pengalaman. Mau just lupakan. Tapi sebab kalau saya imagine kalau kau mau jumpa juga orang-orang begitu kan dia macam mengingatkan kau. Tapi at the same time kau punya hubungan time berada di penjara mungkin ada value juga. Iya, ada value. Ya, ada value dia. Lebih kepada mana kalau kau secara personal?
value dia lebih kepada persahabatan lah. Sahabatan. Sebab dorang pun jalankan hukuman yang kerja dapur dengan saya tuh. Ada yang begitu. Jalankan hukuman saja. Bukan dorang bukan jahat pun. Ya. Ada certain people yang jahat lah, memang jahat. Tapi ada yang certain people tidak. Kalau kau nampak semua banduan yang di sana tuh, berapa yang genuinely jahat, berapa yang macam dorang tidak sengaja. Kau rasa? Mostly yang tidak sengaja ramai. Ramai. Yang jahat nih actually dorang bukan jahat lah, nakal. Dia nakal betul, bukan jahat. Tapi orang anggap jahat lah sebab masuk kan. Ya, tapi kalau ada yang betul-betul yang case berat tuh memang jahat tuh ya, itu memang jahat. Itu memang dorang punya karakter. Memang karakter ya. Tapi jarang juga lah sebenarnya kan. Kebanyakan yang di sana dari cerita kau more on yang macam kesilapan. Gitu kan? Ya kesilapan. So, nyalah itu saja. Dia tidak juga yang dia bukan macam yang luar negara punya prison. So memang lain. Memang lain. Ya, but apa yang saya boleh cakap, jangan coba-coba lah. Jangan coba-coba. Ya. Adakah satu benda yang berubah dalam diri kau hasil daripada kau berada di sana beberapa tahun? Dulu kau seorang happy go lucky, sekarang kau macam orang yang serius sudah kan macam. Macam mana? Ya ada juga dari segi saya punya mindset. Satu mindset yang dulu saya tidak kisah itu ini. Macam setiap dulu lah kan. Sekarang nih saya lebih berhati-hati sudah. Dan kita perlu jaga diri sendiri juga. Di sanalah yang saya belajar arti kehidupan bila tidak orang boleh tolong kau. Di sana. Apa jenis kefahaman yang kau rasa kau dapat di sana yang orang yang tidak pernah experience penjara tidak paham? Tidak paham. Tidak paham dari segi sengsaranya hidup di dalam tembok. Dorang ingat mungkin dorang nampak di movie ya gitu. Saya boleh handle. Biar. Tapi kalau sudah masuk lain. Betul. Lain. Walaupun kau rasa kayak nih mulai. Ini mula-mula saya begitu. Saya bukan yang mana lah, tapi saya boleh handle, saya bilang. Oke, saya boleh handle 7 tahun. Boleh lah. Dengan yakin saya cakap begitu. Hari pertama murung. Hari pertama lain. Masuk sejak setinggi sekeliling. Lain lah. Saya mau bercakap sama orang pun takut. Gitu lah. Yang kau, tapi ada satu orang tuh lah, orang tua dia tegur saya. So, dia tahu saya baru. Kau baru dia kan, ya bilang, lah kau sama saya lah bilang, kita satu makan. Untuk satu makan, kira satu grup macam lah. kasih tidak terlampau drastik lah penyesuaian di sana kan. Jadi dia di sana beli nampak dia bukan orang yang jahat lah. Dia coba mau kasih blend in sama saya. So itulah. Daripada pengalaman, ada 2 soalan saya lah. Yang pertama, daripada pengalaman kau di penjara tu, apa pandangan kau tentang hukuman penjara itu? Sebab ada 2 pandangan lah yang saya rasa kita boleh simpulkan bila seorang itu di penjara, sama ada dia dihukum sebab kesalahan dia ataupun dia perlu menjalani pemulihan yang padan muka ataupun kita improve dia untuk jadi orang yang lebih bagus. Di mana nih penjara bagi kau dalam pengalaman kau? Di sana di bagian pembaikan. Ya. So dia memang mencapai itu objektif. Mencapai untuk diri saya lah. Ya, untuk diri saya. Nggak tahu kalau diri orang lain. So ada juga yang sebelah tuh, memang ada. Padan muka punya. Padan muka. Itu memang ada. Dihukum untuk kasih puas hati. Betul. Gitu. Ya, memang ada. Sebab
ada juga yang sana memang kejam lah. Saya tidak mau mention lah, tapi memang kejam lah dia punya case. So saya tidak mau mention. So itu akhir dia pergi masuk bantuan akhir. Itu yang berat sudah tuh, tidak boleh keluar. Dia tidak Harapan sudah. tarik hukuman. Kalau yang orang kena hukum seumur hidup tuh, Seumur hidup dia boleh keluar. Dia boleh keluar boleh kerja. Oh, oke. Maksud saya masa tempo sebenar dia adalah betul kan yang dia akan ikut jangka hayat manusia saja seumur hidup tuh 70 tahun. Lepas itu dia boleh keluar kalau dia masih hidup. Kan memang sampai dia meninggal di sana. Sampai meninggal. Kalau seumur hidup nih. Sepanjang hayat lah. Sebab saya pernah dengar kan yang seumur hidup tuh sebenarnya bukan seumur hidup pun, yang dia ikut jangka hayat manusia 80 tahun. Kalau dia masih hidup 80 tahun tuh dia akan kasih lepas begitu. Oh, ya, tapi saya rasa ada yang tidak sampai itu dia punya umur lah. Yang sudah sampai 60 pun sudah meninggal. Ya. Susah juga kan? Susah juga. Jarang juga. Jarang juga lah ya. Jadi boleh dikatakan dia seumur hidup di penjara tuh memang rumah dia sudah tuh. Memang itulah bandar dia. Kan? Iya. Bandar dia itu tuh. Nampak pegawai. Ya, apalagi jalan situ sini. Apa perspektif, apa persepsi kau tentang orang luar sekarang? Luar sekarang. Selepas kau menjalani ini fase hidup yang jarang orang lalui. Macam mana kau pandang orang? Oke. Pasal itu yang orang luar sekarang nih mungkin kita tidak tahu satu hari nanti kau akan mengalami sesuatu insiden yang teruk lah. Sampai mengakibatkan kau masuk penjara. So apa yang saya boleh cakap di dalam tuh, kalau boleh elakkan daripada permasalahan di luar yang kita buat. Sebab di luar nih kita bebas. Dan bebas juga membuat kesilapan. Bebas juga membuat kesilapan. Sebab salah satu macam contoh rasuah. Macam simple kan, tapi kita dia susah untuk imagine yang penjara nih ke ending dia kan. Ya. Rasuah macam itulah yang pecah mana. Ya. Lama di sana. Itu pun dia punya hidup pun dia bilang bukan senang. Sampai dia ke tahap yang boleh tolong kasih aman di sana tuh. Buat program. Yang berprogram tuh dia lah tuh. Bantuan juga. Dia tolong. Jadi itulah. So yang untuk orang luar nih sekarang yang tidak pernah rasa, cobalah untuk tidak membuat sesuatu benda yang tidak berbaloi untuk diri kita. Ya. Sebab kalau once kau sudah masuk sana, kau punya life either kau tahan atau tidak. Itu saja. Kalau kau tahan, selamatlah. Kalau kau tidak, boleh juga meninggal di sana. Sebab kan kau tidak tahan itu benda. Apalagi kalau yang memang hidup senang selama ini kan. Ya, kalau hidup senang lagi lah. Dia masuk sana confirm. Sebab ada yang masuk sana hidup senang, masuk sana jadi kuli. Contoh lah. Ya. Terus, tapi memang ada lah. Memang break abis lah. Break kan? abis. Ya, so hati-hatilah di luar yang kita di luar sekarang nih. Even saya pun sendiri masih hati-hati. Sebab satu benda nih kita tidak tahu bila akan terjadi kepada kita. So masa itulah pengajaran saya yang paling bermakna lah. Macam mana kau bawa ini, kau punya identity yang ada nih pengalaman beberapa tahun di sana dalam hidup kau selepas ini. Adakah dia memberi kesan dari segi pandangan orang, dari segi
macam mana aku pandang diri kau sendiri bila aku mau buat kerja kah, mau pergi satu tempat kah, macam mana, sebesar mana dia mempengaruhi kau punya kehidupan. Dia memang mempengaruhi kehidupan saya sangat besar. So pandangan orang lain tuh saya sudah bersedia. Memang apa yang orang pandanglah. Saya tidak kisah. Itu orang punya judgment. Kita biarkan saja. So tapi actually apa yang saya expect tidak jadi pula. Rupanya tidak seteruk itu. Tidak seteruk itu. Okay. Ya, so di kalangan kawan pun tidak seteruk itu. Masih juga ada orang kawan kau Masih, gitulah. ya. Sebab anggapan saya memang besar tuh time. Nah, so saya dapat itu saya punya solutions apabila saya keluar. Saya masih ada supporter. Ya. Ada yang masih ada mengambil berat. Dan sekarang kau main game sudah? Sekarang main game, balik lagi main musik. So music. Kerja itu apa semua. Pergi ini lepak. Nah, kopi-kopi. Oke. Itu dari segi itu untuk kau lah. Tapi kau rasa secara generalnya yang bekas-bekas banduan nih macam mana? Penerimaan orang publik. Generalnya ada yang dipandang rendah. Ya. So menyebabkan dia tidak kisah sudah. Jadi dia mau buat lah. Mungkin salah satu faktor juga kenapa dorang masuk balik. Sebab dia dipandang rendah, sebab dia kena maki hamun. Begitu. Sebab ialah title banduan. Bekas, ya. So kena hati-hati dengan title banduan nih. Even saya pun title banduan pun saya hati-hati. So kalau generally ada bilang orang 50-50 lah. Tengok macam mana pembawaan dorong sendiri. Tengok personality masing-masing lah. Ya. So bagi saya result dia membantu saya punya kehidupan lah. Lebih bagus. Lebih bijak berpikir. Mematangkan kah? Mematangkan, betul. Ya, untuk saya lah. Sebab itulah salah satu pengalaman yang paling besar bagi saya. Dan saya bersyukur juga, bukan apalah, tapi saya bersyukur juga sebab saya masuk. Hikmah lah kira-kira. Ada hikmah di sebaliknya lah. Jadi di sebalik tembok tuh saya boleh cakap tiada keseronokannya, tiada juga kebahagiaannya. Tapi apa yang kau boleh buat, macam mana cara kamu mau hidup di dalam. Itu saja. Dan apa yang kau belajar dari sana. Ya. So itulah. Ya, berapa tahun di sana? 2 tahun 8 bulan. Thank you for sharing punya experience. Experience yang macam tu kan membuatkan saya terfikir yang sebenarnya kita boleh bayangkan kah sebenarnya kita sebagai orang biasa. Kita boleh bayangkan kah sebenarnya kehidupan seseorang yang berada di sana sampai dia boleh menghalang kita daripada buat perkara bodoh yang buat macam tu. Saya imagine yang kita hanya sepintas lalu saja, penjara itu perkataan saja. Kita tidak mengambil masa untuk menghayati apa kehidupan dia, apa feeling kau berada di sana, apa personality kau yang terbentuk bila kau berada di sana, siapa kau seumur hidup kau selepas itu. Kan? So kalau kita boleh mendalami contohnya dengan bercerita tentang ini, saya harap dia memberi impact yang lebih jelas lah kepada orang tentang first untuk tidak menyebabkan diri masuk ke sana. Second, jangan. Untuk faham orang yang pernah berada di sana. So, thank you so much. Kita jumpa lagi episode yang seterusnya. Thank you. Bye. Good. Thank you, bro. Right. Lain dong, kan itu terbiasa.